Kita itu seperti rumput, Pak, Bu. Hari ini ada, besok lenyap. Hari ini wangi, besok juga bau formalin. Enggak ada nyawa serap. Enggak ada yang bisa memberikan nyawa kepada kita. Justru Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada dimanapun, mari bersama-sama kita satukan hati kita, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada jalan mudah untuk mengikut Engkau. Tetapi kami mau terus dipimpin, kami mau terus dikoreksi, kami mau terus belajar, untuk terus Tuhan dibenahi supaya hidup kami serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, layakkan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami benar-benar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, bersama dengan saya kita pujikan dengan segenap hati. Sama-sama kita katakan, dalam berat ku tampaki jalan terjal ini, bermandikan belu pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintai-Mu. Sama-sama kita pujikan. Dalam berat ku tampaki jalan terjal ini, bermandikan belu pedih
dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggengami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Sampai rumah, katakan, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Sampai rumah, katakan, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu. Ku bisikkan hamba mencintaimu. Ku bisikkan hamba mencintaimu. Dengan segenap hati, mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, sungguh kami mencintaimu. Kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun. Kami sembah ya Rajaku, kami tinggikan namamu yang kudus. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau Maharaja, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang layanamu, kita karalayana masyana. Kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Mari Bapak Ibu, jadikan pujian ini sebagai doa dan perjuangan kita untuk kita sama-sama hidup serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Bersama dengan saya, mari kita katakan, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikkan hamba mencintaimu.
menyertai-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami. Beri kami hati seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus. Katakan mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati Tuhan, beriku hati seperti Engkau, seperti Yesus. Kami mau taat, taat sampai mati di kayu salibnya. Kembali kita pujikan di hadapan Tuhan. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus. Kami mau mengasihi, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beri kami hati Tuhan, beriku hati seperti Engkau Tuhan, seperti Yesus. Kami mau taat, taat sampai mati di kayu salibnya. Beriku hati, katakan, beriku hati seperti Yesus. Kami mau mengasihi, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beri kami hati Tuhan, beriku hati seperti Engkau Yesus, seperti Yesus. Kami mau taat, taat sampai mati di kayu salibnya. Dengan segenap hati katakan, taat sampai mati di kayu salibnya. Ini doa kami Tuhan,
Bapa, ini komitmen kami untuk kami mau hidup setia, hidup taat Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, meninggikan dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat segala berkat yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, bersyukur Tuhan kami karena kebaikan-Mu, karena berkat-berkat-Mu. Bersama dengan saya, mari kita katakan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Sama-sama katakan, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Sama-sama pujikan, katakan, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita bersyukur kehadiran Tuhan. Katakan, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Katakan, Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Angkat tanganmu, pujikan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Katakan, puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan.
kita sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan bahwa kami terbang tinggi Tuhan ke dalam kemuliaan-Mu. Itu kerinduan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku segenap jiwa, ya Bapa. Sama-sama pujikan. Kau Maha besar, yang Maha tinggi. Katakan, semua makhluk angkat suara memuji. Setiap kami Tuhan, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Kerinduan kami Bapa melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Kami mau persembahkan, ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku segenap jiwa, ya Bapa. Bersama dengan saya kita pujikan. Kau Maha besar, angkat tanganmu pujikan, yang Maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Haleluya.
haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah, para malaikat dan kami menyembah, para malaikat dan kami menyembah, para malaikat dan kami menyembah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena berkat pelindungan dan penyertaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, teduhkan hati gelombang jiwa kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, jadikan hamba-Mu juru bicara yang menyampaikan pesan dari surga, agar lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini, setiap kami diubahkan dan diberkati. Ambil alih pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Saya minta Bapak Ibu yang terkasih, sebelum pemberitaan firman mungkin kita bisa menyiapkan hati pikiran kita, mencari tempat duduk dengan posisi yang terbaik supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu dimanapun berada, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GSKI Rehoboth Surabaya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa keadaan dunia hari ini semakin mencekam. Kita tidak bisa membantah atau memungkiri hal ini, apalagi kita melihat kondisi pandemi COVID-19 yang tidak semakin surut, tetapi semakin meningkat dari hari lepas hari. Dari pandemi COVID-19 ini kita melihat dan menyumpai satu kenyataan, bahwa kondisi dunia berada dalam suasana yang sangat tidak nyaman, dengan suasana yang sangat tidak kondusif. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, satu persatu meninggalkan kita, yang harus berpulang karena terpapar COVID-19 ini. Dengan mensiasati hal ini, sudah selayaknya kita memandang ada kerajaan Tuhan yang kita nantikan. Kerajaan Tuhan inilah yang menjadi momentum atau pengharapan kita. Bukan lagi kita berharap keadaan dunia yang kita huni ini semakin hari akan bertambah baik. Justru dunia ini akan dibawa kepada suasana yang tidak kondusif menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan menyadari hal ini, kita harus mempercayai bahwa dunia ini bukan rumahku. Dunia ini hanyalah perhentian sementara, di mana kita akan menyongsong Tuhan di dalam kerajaannya yang penuh dengan segala kemuliaan. Itulah yang harus menjadi tujuan kita selama kita ada di dunia ini. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 17 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian.
Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus terkait permohonan atau doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Sebelum dia mati tersalib antara langit dan bumi, dia akan meninggalkan para muridnya. Tentu seorang yang akan meninggal dunia ke tempat tertentu pasti memiliki pesan yang sangat penting. Dan pesan ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Dia memohon kepada Bapa sebelum dia meninggalkan dunia dan dia akan kembali kepada Bapa. Dia berdoa untuk para muridnya agar Bapa melindungi mereka dari yang jahat selama mereka ada di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus melanjutkan dengan pernyataan bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Tentu perkataan bukan berasal dari dunia sangat tidak relevan pada waktu itu, sebab keadaan dunia pada masa itu masih berlangsung dengan baik. Ditambah lagi bahwa manusia pada umurnya lahir dari dunia dan kembali kepada dunia. Untuk menghayati hal ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa orang percaya itu dikategorikan bukan berasal dari dunia, bukan sesuatu yang sederhana, bahkan tidak masuk akal. Tentu dalam hal ini sebagai orang percaya kita harus belajar untuk memiliki jangkauan berpikir ke depan. Jangkauan berpikir yang diambang rata-rata manusia pada umumnya. Kita harus memandang bahwa keadaan dunia ini membuat atau memacu kita untuk menghayati memang kita bukan berasal dari dunia. Kalau kita menghayati hal ini Bapak Ibu, kiblat kita pacu untuk merindukan kerajaan Tuhan yang akan datang. Kerajaan Tuhan yang akan datang inilah seharusnya yang menjadi dorongan atau motivasi bagaimana kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi di tengah dunia yang semakin mencekam ini. Seolah-olah dunia sekarang dikondisikan dengan kondisi yang sangat menakutkan. Dan tidak sedikit manusia hari-hari ini mengalami kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan karena pandemi COVID-19 ini. Tentu sikap kita sebagai orang percaya menghayati COVID-19 ini menjadi peringatan bahwa sebelum menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tentu dunia ini akan dibawa kepada suasana yang tidak nyaman. Dunia ini dibawa kepada kondisi yang tidak kondusif. Justru keadaan inilah membuat kita untuk berpaling kepada Tuhan. Kita mau berlindung kepada perlindungan Tuhan. Sebab tanpa perlindungan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perisai, bahkan kota benteng pertahanan kita. Dengan menghayati hal ini Bapak, Ibu yang terkasih, tentu kiblat kita bukan lagi kepada dunia dengan segala kesenangannya.
Tetapi kiblat kita harus kepada kerajaan Bapa di surga. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia. Dan Tuhan Yesus juga menyamakan bahwa orang percaya bukan berasal dari dunia. Untuk menghayati hal ini bukan sesuatu yang sederhana. Sebab manusia pada umumnya hidupnya, jangkauan pandangnya, apa yang dia lihat dengan mata. Sekarang kita dipanggil Bapak Ibu untuk berjalan dengan iman, bukan lagi berjalan dengan penglihatan. Tentu untuk mengubah irama hidup ini tidak mudah, karena sudah puluhan tahun mewarnai jiwa kita dari sejak kita anak-anak sampai kita bertumbuh menjadi dewasa muda dan seterusnya. Tentu filosofi ini melekat di dalam jiwa kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu agar kita berjalan dengan iman, bukan lagi berjalan dengan penglihatan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau orang memperhatikan yang kelihatan, Alkitab berkata itu sifatnya hanya sementara. Bahwa yang ada di dunia ini apapun bentuknya, sifatnya itu tidak permanen. Itu hanya sementara. Tapi jangkauan pandang kita jauh ke depan, kerajaan Bapa di surga, Yerusalem baru, itu tidak kelihatan. Kita tidak melihat kerajaan Bapa seperti apa, keindahannya seperti apa. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah bertumbuh dewasa, dan kita telah belajar kebenaran dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun berganti tahun, kita mempercayai ada kerajaan yang akan datang. Kerajaan yang akan datang inilah yang menjadi tujuan dan fokus perjalanan kita. Inilah yang disebut berjalan dengan iman. Walaupun kita tidak pernah melihat ada kerajaan Tuhan yang akan datang, tapi sebagai orang percaya kita percaya ada langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit di antara orang mati. Bahkan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyediakan tempat kediaman bagi kita. Kalau kita memiliki jangkauan pandang ke atas, jangkauan pandang ke depan, yang melebihi manusia dunia pada umumnya, tentu menghadapi kondisi dunia yang tidak kondusif ini, kita masih memiliki pengharapan di kerajaan Bapa di surga. Bukan lagi pengharapan kepada dunia dengan segala kesenangannya. Bahkan Paulus sendiri mencatat di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7. 2 Korintus 5 ayat ke-7 dikatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi perjalanan orang percaya itu bukan dengan penglihatan mata jasmani, tetapi dengan mata iman. Sebab hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Dan saya mengajak pagi ini Bapak Ibu, ayo kita memiliki iman. Pengharapan kita hanya kerajaan Bapa. Itu yang kita nantikan, itu yang kita rindukan, itu yang harus menjadi dambaan jiwa kita. Dengan kondisi dunia yang semakin tidak kondusif ini, sebenarnya itu sesuatu yang sangat kondusif dengan iman kita. Memang dunia ini bukan rumah kita.
Suatu hari masing-masing kita itu akan berpulang. Suka tidak suka, hari kematian itu hari yang pasti terjadi. Tidak seorang pun bisa menghindarkan hari kematiannya. Kecuali ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan kita yang masih hidup, kita diubahkan dengan sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan sama seperti Dia. Tapi pada umumnya manusia hanya menanti gilirannya. Hanya menanti waktu kematiannya. Ini tidak bisa ditawar. Memang inilah realitanya, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus mati. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan dengan serius bahwa dunia di mana manusia hidup tidak akan semakin baik, namun justru sebaliknya akan semakin jahat. Bahkan dikatakan kejahatan manusia itu kian hari semakin kian jahat. Oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai orang percaya harus memiliki jangkauan pandang jauh ke depan. Melebihi anak-anak dunia. Melebihi anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran. Kalau kita berjalan dengan perjalanan ini, maka kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman artinya apa? Mempercayai apa yang Allah katakan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua yang telah dinubuatkan oleh Alkitab pasti Tuhan genapi. Jangan berharap Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, jangan berharap keadaan dunia ini semakin hari semakin membaik. Jangan berharap keadaan dunia semakin berbaik. Tetapi yang benar itu keadaan dunia semakin tidak membaik. Walaupun banyak doa dipanjatkan oleh orang percaya, bahkan oleh para hamba Tuhan sekalipun atau pendeta, untuk mengubah keadaan dunia. Tuhan tolong pulihkan negeri ini. Tuhan tolong selamatkan negeri ini. Tuhan selamatkan dunia ini. Kalau Tuhan melakukan hal itu, Tuhan bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Justru dengan keadaan ini yang sekarang kita perhadapkan dengan COVID-19 ini, yang tidak kunjung surut, malah semakin meningkat ini kita bisa menghayati. Keadaan COVID-19 ini Bapak Ibu, pernahkah ada yang menduga? Enggak ada yang menduga loh. Virusnya itu enggak kelihatan. Kecil. Tapi kecil-kecil bisa mematikan. Dan kita tidak bisa tahu siapa yang terpapar, siapa yang tidak terpapar. Makanya di mana-mana sekarang kita pergi pakai masker. Mana-mana kita sering cuci tangan. Kita bawa sanitizer, kita semprot. Pulang ke rumah kita langsung mandi. Baju langsung dicuci. Keadaan dunia model begini kan gak enak. Enggak nyaman. Mau makan saja tidak boleh kumpul rame-rame. Apalagi sekarang PPKM darurat. Semua tutup. Mau beli makan tidak bisa makan di tempat. Kita harus bawa pulang. Bawa pulang pun tidak boleh langsung makan. Harus kita bersihkan dulu. Kita cuci tangan. Pakai sendok kita. Waduh. Yang sudah jaga super ketat aja masih bisa terpapar loh. Ini kan mencemaskan. Manusia itu menghadapi ibaratnya seperti zombie. Mana yang sudah kena, mana yang tidak kena, nggak ketahuan. Tapi kalau zombie digigit di sini, waduh ada bekasnya. Kita bisa tahu, ini sudah terpapar. Yang ini belum. Ini kawan kita, ini lawan kita. Tapi virus COVID-19 Bapak Ibu, siapa yang tahu? Nggak ada yang bisa lihat. Ini kan keadaan yang tidak pernah kita duga. Tapi inilah yang terjadi pada zaman kita hidup. Di abad modern, di abad akhir zaman ini.
Makanya suatu ketika para murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam firman-Nya yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan untuk disiksa. Kamu akan dibunuh dan dibenci oleh semua orang, semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah menubuatkan keadaan dunia ini akan terjadi banyak hal yang tidak mengenakan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan hal ini tidak bisa didoakan. Doa tidak akan mengubah keadaan Tuhan akan datang kembali. Bapak Ibu, kita lihat dari pembacaan ayat-ayat yang saya bacakan tadi telah mengisyaratkan bahwa keadaan dunia sungguh tidak akan bertambah baik menjelang kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Justru dunia ini akan dibawa kepada suasana atau keadaan yang tidak nyaman. Justru di tengah pandemi COVID ini kita bisa menghayati. Justru COVID-19 ini bisa menjadi peringatan agar kita berpaling kepada Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh berlindung sama Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada manusia bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dan Nuh disuruh oleh Tuhan membuat sebuah kapal Batra yang sangat besar dengan panjang, dengan tinggi, ukuran yang Tuhan tentukan bagi Nuh. Dan buatnya lagi Bapak Ibu, orang biasanya kalau mau buat kapal di mana-mana itu di pinggir laut. Benar gak? Supaya ketika air pasang tinggal ngangkat, udah jalan, selesai. Tetapi Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera bukan di pinggir laut. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera itu di atas gunung. Waduh, Tuhan mah
Kadang-kadang memang Tuhan itu tidak masuk akal. Menyuruh sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi Nuh taat loh. Nuh itu percaya. Nuh itu yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Justru karena dia mendapat kasih karunia, jalan hidupnya tidak bertambah mudah. Dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang masalahnya Nuh mau taat atau tidak? Ternyata Nuh memilih taat akan Tuhan. Dia membuat bahtera di atas gunung. Penyelesaian masalah bahtera ini bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu. Apalagi hanya dikerjakan oleh Nuh bersama mantu dan anaknya. Jumlahnya cuma 8 orang. Sementara ajak masyarakat sekelilingnya, ayo bantu saya dong. Tuhan akan menghukum dunia. Dunia ini akan dibinasakan. Ayo sekarang sebelum hari Tuhan itu tiba, air bah itu datang. Ayo, saya mohon dengan sangat. Saya mendapat pesan Tuhan. Saya mendapat pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Dan Tuhan sudah memberitahu saya untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dengan ukuran-ukuran yang sudah Tuhan tunjukkan kepadaku. Dan sudah kucatat dengan teliti. Ayo kita bantu menyelesaikan bahtera ini. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang malah mencibir Nuh. Nuh, kamu sudah 3 waras. Kamu sudah gila. Bagaimana mungkin bisa terjadi banjir? Keadaan dunia masih baik, pohon-pohon penuh dengan penghijauan. Pada zaman itu belum dikenal namanya banjir. Tetapi kita melihat Nuh apakah menjadi gentar? Waduh, jangan-jangan apa yang Tuhan sampaikan ini benar gak ya? Nuh bisa menjadi ragu loh. Karena orang sekelilingnya, manusia sekelilingnya tidak ada yang mendukung Nuh. Malah sebaliknya, udah Nuh tinggalkan pembuatan bahtera itu. Mari bersama kami. Kita menikmati dunia. Oh tapi kata Nuh, sorry, saya tetap harus melanjutkan pembuatan bahtera itu sampai selesai. Yang mau dukung Nuh cuma 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya, dan ketiga mantunya. 8 orang. Wah, dia kerjakan 8 orang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi Nuh, kira-kira Bapak Ibu tetap mentaati perintah Tuhan atau enggak? Kalau Bapak Ibu jadi Nuh, kira-kira responnya bagaimana? Apakah responnya seperti manusia yang tidak mempercayai? Atau Bapak Ibu mengambil bagian, oh pasti saya percaya. Akhirnya Nuh, dia tidak bergeming. Dia tetap mentaati kehendak Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Bayangkan potong 1 pohon saja Bapak Ibu. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau zaman sekarang pakai alat yang gergaji yang listrik itu. Hitungan menit udah lepas. Udah tumbang pohonnya. Zaman dulu mah jangankan gergaji yang pakai mesin besar. Gergaji biasanya nggak ada. Coba bayangkan. Nuh potong kayu besar itu bagaimana caranya? Waduh, Nuh sambil potong dia berkeringatan sama anak. Aduh papa, apa benar? Mungkin sambil ngomel juga loh. Papa, ini udah tahun ke-20 Bapak. Kita bikin bahtera, aman-aman aja dunia tuh. Aman-aman aja dunia. Udah percaya lanjutkan. Akhirnya, oh iya aku percaya Papa, potong lagi. Udah lanjut ke 40 tahun. Masih keadaan begini. Aduh Papa, yang bener Pak. Bener. Kerjain terus, pokoknya taat. Aduh Bapak Ibu. Pembangunan bahtera itu memakan waktu. Yang saya baca. Itu diperkirakan memakan waktu antara 100 tahun sampai 120 tahun. Bayangkan. Nuh punya kesempatan loh. Jangan-jangan benar loh.
Tuhan nggak hukum manusia dengan air bah. Buktinya sampai hari ini aman-aman aja. Udah tahun ke-90 masih aman. Tapi Nuh tidak peduli. Dia tidak mendengarkan. Dia percaya apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Dia tetap menyelesaikan batra itu. Walaupun orang sekelilingnya mencap Nuh itu tidak waras, bahkan gila. Tetapi setelah penyelesaian batra itu, Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia. Ayo, batranya itu udah jadi loh. Udah jadi, ayo masuk sekarang tuh, tinggal masuk, nggak perlu bantu Nuh, nggak perlu keluar keringat, tangannya nggak berdarah-darah, nggak perlu bengkak. Bapak Ibu, saya pernah potong loh. Di rumah saya itu kan ada pohon mangga. Saya pakai golok, Bapak Ibu. Saya pakai golok, saya tebang. Waduh, nggak sampai setengah jam, Bapak Ibu. Bayangkan tangan saya itu kapalan sampai timbul putih itu loh, apa namanya? Kayak apa? Terluka. Akhirnya lecet. Wah, berdarah. Itu kapalan. Aduh. Itu gawat loh. Apalagi Nuh pada zaman itu, bayangkan keadaan Nuh. Tapi Nuh menyelesaikan. Setelah selesai, ayo masuk, diundang. Ayo kamu masuk, amin. Masuk, Yunus. Masuk, Andreas. Masuk, Daniel. Oh, nggak mau. Ini dunia aman. Nggak mungkin Tuhan menghukum dengan air bah. Wah, memang manusia auban. Keras kepala. Sampai Tuhan, ayo binatang suruh masuk. Binatang yang berapa pasang, coba. Nuh itu masih loh, binatang dimasukin satu-satu. Kura-kura. Tahu Bapak Ibu, kura-kura jalannya kan lambat. Waduh, Nuh harus sabar. Gajah yang belakangan sudah di depan. Kura-kura masih belakang. Akhirnya gajah itu belas kasihan. Sambil jalan, dia bantu kura-kuranya supaya cepat. Saling gotong royong. Ayo semut, kamu naik di atas kepalaku. Waduh, semua kerjasama. Binatang aja bisa diajak kerjasama. Manusia yang tinggal jalan, tinggal masuk, nggak mau loh. Tapi setelah binatang itu terpenuhi, akhirnya palang kapal batra itu ditutup oleh tangan Tuhan sendiri. Begitu ditutup oleh Tuhan, jeger halilintar, langsung turun hujan. 40 hari 40 malam. Bayangkan air itu meninggi. Sementara orang teriak, Nuh tentu mendengar bagaimana ratapan mereka. Nuh tolong kami, Nuh selamatkan kami. Kami binasa Nuh, tolong bukakan palang kapalnya. Nuh jawab, aku nggak bisa. Tangan Tuhan yang menutup. Tolong Nuh doa sama Tuhan. Kan udah dikasih tahu, pada nggak percaya sih. Kalau begini kan udah susah. Saya juga gak bisa buat apa-apa. Kan saya udah kasih peringatan. Waduh, kami gak percaya Nuh. Sekarang kami percaya. Udah terlambat, kata Nuh. Sudah terlambat. Aduh Nuh, kasihan anak saya. Belum bayi-bayi. Waduh, ratap tangis yang memilukan. Tapi apa boleh buat? Akhirnya manusia semua binasa. Kecuali Nuh bersama keluarganya. Yang 8 orang ini selamat. Inilah keadaan dunia kita hidup. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia akan dibawa kepada suasana yang mencekam. Suasana yang tidak kondusif. Justru orang yang bertahan sampai kesudahan zaman, merekalah yang akan selamat. Kalau kita masih bandel, tidak mau bertobat, waduh, hati-hati Bapak Ibu. Kita bisa mati setiap saat loh. Kita bisa terpapar COVID-19. Bukan menakut-nakuti Bapak Ibu. Lihat aja saudaramu. Kalau dulu kita cuma mendengar. Dulu kita mendengar teman jauh kita kena COVID, ya kan?
Si Anu kena COVID yang kita tidak kenal. Oh, si Anu kena COVID, kita lihat. Wah, setiap hari ada 100, 200, ada yang 300, apalagi DKI hari ini udah mencapai 11 ribu yang terpapar per hari. Mengerikan. Sekarang bukan orang jauh, keluarga kita sendiri. Bahkan orang yang kita cintai sendiri, yang juga tidak sedikit yang berpulang. Kok kita nggak takut loh? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengubahkan hal ini bukan membuat Bapak Ibu menjadi pesimis. Bukan membuat Bapak Ibu menjadi pesimis. Namun inilah realita yang tidak bisa kita sangkal. Makanya itu kita sudah saatnya kita mau berkemas-kemas. Sebelum usai hari hidup kita tiba, ayo saya mengajak kita berkemas-kemas. Jangan main-main lagi. Ini suasana yang sangat genting. Ini suasana yang sangat mendesak. Kalau kita tidak memperkarakan hal ini, kita akan menyesal. Seperti yang dialami orang-orang pada zaman Nuh. Yang berteriak, Nuh tolong bukakan bahtera, sudah terlambat. Sebelum Tuhan mengakhiri dunia ini, Tuhan memberikan peringatan. Tuhan menyadarkan kita. Dengan sikap kita berkemas-kemas, kita akan hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. COVID ini hanya bisa membunuh tubuh kita, tetapi tidak bisa membawa kita ke api kekal. COVID ini bisa membunuh kita benar, tetapi kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada COVID. Bukan berarti, jangan salah paham ya, kita menentang COVID. Justru COVID ini bisa mematikan. Tetapi COVID yang mematikan saja kita sudah takut begitu rupa. Lebih takutlah kita kepada Dia. Yang bukan saja bisa membunuh kita, tetapi bisa membuang jiwa kita, roh kita ke api kekal. Itu nggak bisa berbalik loh Bapak Ibu. Ayo sudah saatnya kita berkemas-kemas. Kita berkemas-kemas. Di kitab lain, Alkitab juga menubuatkan bahwa akhir zaman keadaan dunia semakin sukar. Hal ini diungkapkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini adalah kondisi atau keadaan manusia akhir zaman. Manusia lebih mencintai dirinya. Egois, dia nggak mau tahu orang lain, masa bodoh. Orang mau apa susah kayak masa bodoh. Dia nggak peduli, yang penting dia happy. Dia happy menjadi hamba uang. Wah, menjadi uang tujuan hidupnya. Kalau banyak uang itu, waduh aku nyaman. Uang tidak memberikan kenyamanan yang sesungguhnya. Uang bisa menjadi mamon yang mematikan. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, ini kondisi atau keadaan zaman di mana kita hidup. Manusia suka menyombongkan diri, merasa paling pintar, merasa lebih daripada orang lain. Jangan kita sombong, kita ini debu dalam debu Bapak Ibu. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kita terpapar COVID aja termehek-mehek.
Benar gak? Kita terpapar COVID, kita mehek-mehek. Kita punya uang 1 T di lemari, nggak bisa kita nikmati itu. Kita dikurung di rumah 2 minggu, bisa-bisa 3 minggu. Tidak ada yang temanin kecuali kalau satu keluarga. Masih bisa main, masih bercanda. Kalau itu suami kita doang, stres dia sendirian di kamar, dikurung, di penjara, itu nggak enak. Apa yang buat kita sombong? Apalagi suka menjadi pempiknah. Wah, jelekin orang lo, si anu begini lo, si anu begini lo, si anu begini. Nah ini manusia akhir zaman. Kerjanya fitnah, gosip, sip, semakin digosok semakin sip. Yang benar lo. Waduh ya, si anu begini lo, yang benar. Hah, lu udah dengar? Udah, ditambahin lagi. Katanya ditambahin lagi. Aturan cuma ngomongnya cuma 2 menit, itu ceritanya bisa 2 jam tuh. Gosipin satu orang gak selesai, padahal dia menyampaikan cuma 2 menit. Tapi begitu disampaikan ke teman, apalagi sambil ngopi, bisa jadi 2 jam. Waduh, jahat loh. Kita gak boleh lah memfitnah orang, belum tentu kita lebih baik loh. Kita koreksi diri kita. Kita benahi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi manusia unggul di mata Dia, bukan di mata manusia. Apalagi suka memberontak kepada orang tua. Anak-anak ya, bukan hanya bagi anak-anak. Jangan memberontak bagaimanapun itu orang tua kita. Terlepas orang tua kita itu tidak sempurna, tapi bagaimanapun orang tua tetap orang tua. Tidak ada bekas orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada bapak ibu. Kita hormati orang tua kita yang lulu kejam mati-matian, yang bertarung nyawa melahirkan kita, membesarkan kita. Sekarang kita sukses, orang tua kita tinggali, kurang ajar. Nanti jangan tunggu di pengadilan Tuhan engkau bisa diminta pertanggungjawaban, bertobat. Jangan berkelakuan seperti manusia akhir zaman seperti ini. Tidak mau berdamai. Kalau kita sudah berdamai ya udah selesai. Jangan dibuka lagi. Orang yang berdamai kan udah mengampuni, ya mengampuni. Mengampuni itu artinya melupakan. Menganggap dia tidak pernah berbuat sesuatu. Tuhan Yesus saja mengampuni kita. Kesalahan kita diampuni loh. Dia tidak memandang kelayakan kita. Dia berkorban nyawa demi kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waduh, kalau saya bahas nih satu persatu ayat ini Bapak Ibu, kata demi kata, waktunya gak cukup. Ya, ayo saatnya kita berubah. Kita harus bisa menahan diri. Kita harus belajar mengasihi orang. Jangan lagi kita menjelekkan orang. Jangan menganggap kita paling pintar. Jangan menganggap kita lebih istimewa dari yang lain. Kita tinggalkan. Itu bukan orang yang ditandai sebagai ciri anak Allah. Ciri anak Allah itu memiliki kasih. Kalau kita masing-masing memiliki kasih Kristus, kita pasti tidak akan melakukan hal begitu. Sebab kasih itu meneduhkan jiwa kita. Kasih itu sabar, panjang sabar. Kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni dan seterusnya. 1 Korintus 13 dan seterusnya Bapak Ibu baca di rumah. Kalau saya bacakan lagi ayat ini, habis waktunya. Ayo miliki kasih Allah. Sekarang kalau kita menyadari kerajaan Tuhan bukan berasal dari dunia ini tetapi dari atas. Sudah selayaknya kita memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Semua yang kita raih hari ini semua kita akan tinggalkan. Tidak ada sesuatu yang kita bawa, bahkan satu menang saja kita tidak bawa. Hari ini kita boleh pakai jas. Kita punya rumah yang harganya bisa sampai ratusan M. One day semuanya itu tidak akan dibawa.
Bahkan ketika engkau punya rumah 5.000 meter pun sekalipun, atau 1 hektar, punya rumah yang mewah, yang harganya taruhlah 500 miliar. Semuanya lengkap. Ada bioskop pribadi, ada kolam berenang pribadi, ada tempat fitness pribadi, ada ruang keluarga pribadi, ada rumah doa pribadi, ada untuk kamar-kamar, ibaratnya seperti hotel. Ketika engkau menutup mata, itu rumah itu tidak mengizinkan loh engkau ditanam di sampingnya itu. Walaupun engkau cuma butuh tanah 2 kali 1 meter, enggak loh, kita dibawa ke Kwiling. Walaupun rumah kita sendiri, tapi rumah kita, keluarga kita nggak boleh ditanam di belakang, bawa ke Kwiling. Ironis kan Bapak Ibu? Sudah saatnya ayo kita menghayati rumah kita ada di rumah Bapa. Kerajaan Tuhan bukan berasal dari dunia. Kerajaan Tuhan itu dari atas. Dan kita akan kembali ke atas. Dan saya menghimbau, ayo kita cari Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan Tuhan yang Tuhan sisakan. Kalau hari ini jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, ayo kita mencari Tuhan. Tinggalkan semua dosa, kejahatan dalam bentuk apapun. Ayo kita berdamai dengan Tuhan. Biar melalui khotbah pagi ini kita berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Kita doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini menggores jiwa kami. Tuhan, selama ini mungkin banyak hal yang kami lakukan melukai hati perasaan-Mu. Hari ini kami mohon maaf dan ampun. Biar hari ini menjadi momentum atau titik balik kami kepada Engkau. Tuhan, jagai kami, lindungi kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami hanya berlindung kepadamu di tengah dunia yang semakin gelap ini. Hanya Engkaulah yang menjadi perisai kekuatan kami. Kami berlindung kepadamu Tuhan, dari kebinasaan kekal, dari COVID-19 kalau Engkau berkehendak. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pagi ini jamalah kami, lawatlah kami. Dan semua orang yang kami cintai satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau lindungi, Engkau jagai Tuhan. Kalau mereka yang sakit pada kesempatan pagi ini, hamba berdoa Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Orang-orang yang aku cintai, aku kasih Tuhan, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, tapi aku mohon anugerah-Mu Bapa. Jamah dan sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan sukacita, sehingga mereka boleh bangkit. Dan Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Bahkan mereka yang susah, Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan. Biarlah mereka membidik kerajaan-Mu, bahwa masa hidup manusia itu ada batasannya. Semua penderitaan kami akan berakhir. Tuhan, kami percaya Engkau telah menjamah kami. Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada kami masing-masing dan materaikan kebenaran-Mu di dalam loh hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih telah ibadah bersama dengan kami pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati. Doakan kami yang bertugas di sini dalam keadaan yang sehat, supaya kami bisa melayani Bapak Ibu dengan tulus. Biarlah wadah gereja GSKI Rehoboth ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Bagi GSKI Rehoboth Surabaya, saya berdoa Bapak Ibu diberkati. Apa yang Bapak Ibu persembahkan
itu akan menjadi catatan abadi di kerajaan Bapa di surga. Terima kasih. Juga satu lagi yang saya sampaikan, jangan lupa tetap kita menjaga protokol kesehatan. Jangan lengah. Kita harus berjaga-jaga, saling mengingatkan, terutama kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya, amin ya. Kita akan nyanyikan satu pujian selalu untukmu ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Katakan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah yang berlangsung dengan baik, semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat dimanapun berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Usaha pekerjaan apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, dan Tuhan akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua dan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita diberkati, kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kesempatan lain. Amin.